Shalom. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat sewaktu kita bertemu dalam kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan, firman kehidupan yang dari Tuhan kita. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita berdoa sebagaimana Apostol Paulus berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena atas kasih karuniamu yang Engkau anugerahkan kepada kami dalam Kristus Yesus. Sekarang kami ingin mendengar kehendak-Mu, ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarnya. Amin. Firman yang akan kita renungkan di Minggu Palmarum 2022 ini ditentukan dari Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman yang akan kita renungkan dalam bingkai tema, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami dan menghayati serta melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita masuk ke renungan kita satu persatu. Yang pertama, Yesus dan Mazmur 118. A. Menggenapi nubuat dalam perjanjian lama. Mazmur 118 salah satu dari Mazmur Halel, yakni 113 sampai 118, digubah dalam rangka perayaan Paskah Israel di Yerusalem, kemudian untuk perayaan Pentakosta dan pujian hari raya Pondok Daun. Perayaan-perayaan ini mengandung pengharapan keselamatan dan pengampunan dosa yang berkelanjutan yang akan dianugerahkan oleh Tuhan Yahwa. Perayaan-perayaan ini merupakan bukti bahwa bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hal itu sangat ditonjolkan dalam Mazmur 118 ayat 1, 2, 3, 4, dan 29. Karena pentahbisan bait suci juga mengandung pengharapan dan ungkapan iman bahwa Tuhan dalam kehadirannya di baitnya yang kudus. Raja Salomo menggunakan Mazmur 118 waktu penahbisan bait suci yang didirikannya. Kemudian Mazmur ini digunakan juga dalam perayaan Hanukkah, yakni perayaan pentahbisan atau pemulihan kembali kekudusan bait suci yang dilakukan Judas Makabe tahun 164 sebelum Masehi, sesudah 3 tahun lamanya bait suci itu dinajiskan oleh Antiochus Epiphanes, pemimpin Yunani yang biadab itu.
Baca Yohanes 10 ayat 22. Hanukkah itu disebut Enkaina. Hanukkah itu kemudian disebut hari raya terang. Di tahun kelahiran Yesus, Hanukkah dirayakan bersamaan dengan hari kelahiran Yesus Kristus, yakni tanggal 1 Tebet sama dengan tanggal 25 Desember waktu itu. Dari itu lahir pengakuan bahwa Yesus adalah terang dunia. Orang Kristen menyalakan lilin sebagai pertanda bahwa Yesus adalah terang dunia. Karena Mazmur 118 relevan untuk mengucapkan syukur maupun pengharapan keselamatan dan pengampunan dosa umat Tuhan, para pecinta Yesus bersama murid-murid Yesus menyerukan bagian-bagian dari Mazmur 118 sewaktu menyerukan Yesus Kristus memasuki Yerusalem menjelang perayaan Paskah tahun 33 Masehi. Paskah ketiga yang akan diikuti Yesus dan menjadi Paskah pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Matius 20 ayat 18. Paskah pertama Yohanes 2 ayat 13, Paskah kedua Yohanes 6 ayat 4. Menurut Mazmur 118, biarlah kaum Israel, kaum keturunan Harun, yakni kaum imam, kaum yang takut akan Tuhan, mengaku bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pada waktu Yesus Kristus memasuki Yerusalem, sungguh yang mengidupkan itu adalah orang banyak yang mencintai Yesus dan para murid Yesus. Mereka ini semua mewakili umat pilihan Tuhan atau Israel baru, dan juga pemangku jabatan imamat yang rajani dan orang-orang yang takut akan Tuhan, yakni proselit dan keluarga Yahudi yang kawin campuran maupun orang banyak. Di sana tidak ikut imam besar, kaum Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat, dan pengikut-pengikut mereka yang membenci Yesus. Yang mengilu-ilukan Yesus itu adalah orang yang punya harapan baru akan datangnya Tuhan, menolong dan menyelamatkan mereka. Bila kita ikut mengilu-ilukan Yesus di Minggu Palmarum ini, mari kita harus pastikan diri kita sebagai Israel baru, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, pemangku imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, seperti dikatakan dalam 1 Petrus 2:9. Dengan membaca Mazmur 118 di Minggu Palmarum ini, kita seperti pemazmur yang dalam Mazmur ini berkalimat aku, dan bahkan seperti Yesus yang berbicara sebagai aku sewaktu membaca Mazmur ini, betul-betul yakin bahwa Tuhan menjawab dia dan memberi kelegaan bagi dia, artinya bagi Yesus. Tuhan berada di pihak Yesus. Dia tidak takut terhadap apapun yang akan dilakukan manusia kepadanya. Tuhan menolong dia karena dia hanya berlindung kepada Tuhan, bukan kepada manusia dan bukan pula kepada bangsawan. Walau para musuh-musuhnya mengelilingi dia dan seperti lebah yang mengerumuni, dia tidak takut, tetapi yakin bahwa dia akan mampu memukul mundur mereka. Demikian keyakinan Yesus sewaktu dia memasuki Yerusalem mengendarai keledai muda. Demikian jugalah kita yang mengaraknya masuk kota Tuhan. Walaupun Yesus ditolak sampai jatuh dalam perjalanan Via Dolorosa, Tuhan menolong dia. Sebab Tuhan adalah kekuatannya dan mazmurnya serta keselamatannya. Dia begitu tidak gentar berjalan menuju penderitaan yang sudah terpampang di hadapannya. Sebab dia yakin tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, berkuasa meninggikan. Dia yakin bahwa walaupun hukuman mati dijatuhkan kepadanya, Tuhan tidak membiarkan dirinya mati, tidak menyerahkannya kepada maut, tetapi memeliharanya tetap hidup. Semuanya kepahitan itu dia terima sebagai penghajaran dari Tuhan, Bapanya yang Maha Kuasa.
Yesus memikul derita itu demi keselamatan umat manusia. Dalam ketetapan hati yang demikian, Yesus berniat masuk Yerusalem dengan arak-arakan yang dia rencanakan. Dia menyuruh muridnya mengambil keledai untuk menjadi tunggangannya. Dia meminta agar pintu gerbang kebenaran dibukakan baginya. Tidak ada yang dinamai pintu gerbang kebenaran di Bait Allah. Yang ada 8 gerbang yang namanya gerbang Damaskus, gerbang Herodes, gerbang Singa, gerbang Emas, gerbang Dung, gerbang Sion, gerbang Jaffa, dan gerbang baru. Tapi dalam konteks masuknya Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ke Yerusalem atau Bait Allah, yang diminta dibuka adalah gerbang domba yang juga bernama Lions Gate. Dari gerbang inilah domba-domba yang akan dikurbankan sebagai kurban keselamatan dan kurban penghapus dosa masuk menuju mezbah pengorbanan di Bait Suci. Yesus masuk dari gerbang domba, kemudian keluar dari gerbang emas yang dinamai juga gerbang rahmat atau gerbang Susan. Gerbang emas itu merupakan pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk melalui pintu gerbang ini bila hendak bersyukur kepada Tuhan di dalam Bait Suci. Yesus masuk ke Yerusalem, ke Bait Allah, karena dia hendak mengucap syukur kepada Tuhan Bapanya yang telah menjawab doanya bahwa Tuhan adalah keselamatannya dan akan melakukan penyelamatan umat manusia dari kuasa dosa dan maut melalui pengorbanannya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 1b. Batu yang dibuang menjadi batu penjuru. Sewaktu Yesus dielukan memasuki kota Yerusalem, dia disambut sebagai raja yang memasuki kotanya. Para penyambutnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ranting-ranting pohon dipotong dari dahan-dahan kayu, dan disebarkan di jalan yang dilalui Yesus yang menunggang keledai. Sambil mengikuti dari belakang, orang banyak itu meneriakkan, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Teriakan ini merupakan relevansi daripada apa yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 25-26 yang mengatakan, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, Hosiana, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Terjemahan Batak Tua untuk Mazmur 118 ayat 25 yang mengatakan, ia le Jehovah saya menupak maho, ia le Jehovah saya hoba mabai menjadi, sebenarnya kurang sesuai. Lebih baik kalau diterjemahkan dengan, ia le Jehovah saya padua mak, ia le Jehovah saya pamorang mak. Teriakan Hosana bagi anak Daud merelevansi Mazmur 118 ayat 25 kepada Yesus sebagai anak Daud, Mesias atau Raja penegak tahta Daud yang diharapkan bangsa Israel. Semua yang mengeluhkan Yesus meneriakkan agar semua lapisan penduduk Yerusalem memberikan keselamatan bagi Yesus. Keselamatan bagi Yesus karena dia datang untuk mengerjakan keselamatan bagi umat manusia dan mendirikan kembali kerajaan Israel baru. Biarlah Yesus yang datang dalam nama Tuhan diberkati dari dalam rumah Tuhan. Dengan demikian diharapkan bahwa umat Israel, umat Yerusalem akan diberkati. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, karena mendengar teriakan-teriakan itu, imam besar, kaum Farisi, kaum Saduki dan ahli-ahli Taurat dan para antek-antek mereka semakin berencana keras dan bersepakat untuk menyingkirkan dan membuang Yesus Kristus dari kehidupan bangsa Israel. Berita dalam kitab suci atau dalam Injil memberitahu bahwa betapa luar biasanya usaha para musuh Yesus Kristus menyingkirkan Yesus dan membuatnya ibarat batu yang dibuang oleh para tukang sewaktu membangun suatu rumah batu.
karena dianggap tidak berguna lagi. Tetapi di saat tukang itu membuat penjuru bangunan, dia memungut batu yang sempat terbuang itu dan menjadikannya jadi batu penjuru yang mengikat seluruh bangunan menjadi bangunan yang kokoh. Yesus dibuang oleh imam besar, ahli Taurat, Farisi, Saduki, dan umat Israel yang menjadi antek-antek mereka. Melalui tindakan mereka menangkap Yesus, menyesatnya, membunuhnya dengan menyalibkannya hingga dia mati di kayu salib dan dikuburkan. Tetapi Tuhan tidak membiarkannya mati. Tuhan membangkitkannya di hari ketiga setelah kematiannya, dan Tuhan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru kerajaan surga yang didirikannya di dunia. Kematian Yesus menjadi kematian pengorbanan kurban anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kebangkitannya mengalahkan maut, membuat sengat maut yang menghantar manusia ke neraka, ke dunia kematian, menjadi tumpul dan tidak dapat ditusukkan oleh iblis lagi. Kematian manusia bukan lagi sebagai hukuman akibat dosa Adam dan Hawa yang memakan buah terang di Taman Eden. Kematian manusia, yakni penghembusan nafas terakhir, menjadi penghantar orang percaya meninggalkan dunia ini untuk memasuki Firdaus, di mana semua orang benar menikmati kehidupan surgawi yang dianugerahkan Tuhan dalam Yesus Kristus. Sungguh seluruh umat manusia yang menyambut keanugerah Tuhan ini mendapat kemujuran yang luar biasa. Tindakan dan perbuatan Tuhan ini sungguh tidak masuk akal dan tidak masuk ke rangka beriman kaum beragama syariat atau kaum beragama Taurat. Sebab tindakan dan perbuatan Tuhan ini merupakan perbuatan ajaib Tuhan di hadapan mata seluruh umat manusia. Setiap manusia yang membuka matanya akan melihat dan memahami perbuatan ajaib Tuhan tersebut. Hari Paskah tahun 33 Masehi merupakan hari yang dijadikan Tuhan menjadi hari penyelamatan seluruh umat manusia. Aliran darah Kristus yang tertumpah ke permukaan bumi di Bukit Golgota menangkal kuasa maut yang mengancam hidup seluruh umat manusia, sehingga tiada lagi manusia yang mati karena maut yang ditebar oleh iblis. Ibarat bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir, demikian juga manusia dikeluarkan dari perbudakan dosa dan iblis. Umat manusia patut bersorak-sorai dan bersuka cita karena perbuatan ajaib Tuhan ini. Umat Kristen menyatakan sukacitanya di Minggu Palmarum ini, walaupun dalam perjalanan Yesus menuju Paskah mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Namun penderitaan itu bukan akhir segalanya. Sukacita kemenangan Kristus mengalahkan maut melampaui derita yang dialami Yesus Kristus. Derita itu adalah jalan menuju kemenangan. Dalam Yesus Kristus, Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita. Kebangkitannya membuat kita keluar dari kegelapan kuasa maut dan kegelapan dunia, lalu memasuki terang dari Tuhan. 1C. Dalam perayaan Paskah Israel, keluarga-keluarga memberikan kurban Paskah berupa domba Paskah yang tidak bercacat. Pemazmur mengatakan, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Pada perayaan Paskah tahun 33 Masehi itu, Yesus menjadi korban Paskah yang tidak bercacat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang dipersembahkan umat manusia yang diwakili oleh orang Yahudi, pengikut imam besar, Farisi, Saduki, ahli Taurat, dan juga oleh bangsa-bangsa non-Yahudi yang diwakili oleh serdadu Romawi dan orang-orang asing yang ada di sana. Merenungkan perjalanan Yesus ke Yerusalem merayakan Paskah tahun 33 Masehi, di mana Yesus datang ke Yerusalem untuk dikurbankan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kita akan berkata sebagaimana dikatakan penulis Mazmur 118 dalam ayat 28-29, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Kita patut bersyukur kepada Tuhan
sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Barang siapa meragukan perbuatan Tuhan dalam dan melalui Yesus Kristus, pasti dia sangat sulit bersyukur atas keselamatan dan pengampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan dalam diri dan melalui Yesus Kristus. Dia pasti tidak mau meninggikan Tuhan, Khalik langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa itu. Tetapi barang siapa benar-benar percaya kepada perbuatan dan karya Tuhan dalam diri dan melalui Yesus Kristus, dia akan terus-menerus bersyukur kepada Tuhan, dan hidupnya akan dibuat menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Sungguh bahagia di dunia dan di surga orang percaya pada Yesus Kristus yang telah memenuhi Paskah yang dimaknai menurut perjanjian lama dan merasakan keselamatan dan penghapusan dosa-dosanya. Marilah kita ikut juga sebagai orang yang ikut berbahagia merasakan karya Yesus di Golgota itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita dan Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Apabila kita mengenal diri kita sebagai bait suci Tuhan, maka kita diminta untuk membuka gerbang kebenaran dan gerbang Tuhan yang ada pada diri kita agar Yesus Kristus dapat berlenggak-lenggok masuk ke baitnya tersebut. Pintu gerbang kebenaran yang ada dalam diri kita adalah hati nurani kita. Pintu gerbang Tuhan dalam diri kita adalah pintu iman kepercayaan kita. Mari kita buka dua lempeng pintu diri kita tersebut. Mari kita relakan diri kita diduduki oleh Tuhan melalui rohnya dan firman-Nya. Apabila kita terhitung sebagai orang yang rindu bersyukur kepada Tuhan di bait-Nya yang kudus, mari kita nyanyikan ukak bahal nau muli bagas ni dewataki, aitu sido nai muli galut jupang minggui, hulului do disibuh ini dewataki. Mari bukalah bahal atau pintu gerbang yang terbaik dari rumah Tuhanku. Saya akan mau masuk ke dalam setiap hari Minggu. Saya mencari wajah Tuhanku di sana. Kiranya baik Tuhan selalu terbuka untuk semua orang yang hendak bersyukur kepada Tuhan. Kita orang percaya patut bersyukur kepada Tuhan karena karya keselamatan dan pengampunan dosa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita dalam dan melalui karya Yesus Kristus. Apabila kita sebagai sebagai kaum minoritas di negeri ini sering dikucilkan, diperlakukan sebagai batu yang dibuang dan dianggap sebagai orang yang tidak berguna dalam pembangunan rumah NKRI, mari kita jadikan itu menjadi pendorong kita untuk lebih berprestasi lagi demi bangsa dan negara. Seperti misalnya yang telah dilakukan oleh Bapak Legend Profesor Dr. Terawan Putranto yang karena karyanya dinilai sebagai yang sangat penting sebagai batu penjuru di negeri ini sekarang ini. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri telah menjadi keselamatan kita. Bahwa kita menjadi orang penting di negeri ini, itu karena prestasi yang dianugerahkan Tuhan. Semua itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata Tuhan dan di mata kita. Tanggung jawab kita adalah bahwa kita tidak mau terbuang walau dibuang. Kita tidak mau kerdil walau dikerdilkan. Kita tidak mau hilang walau dihilangkan. Hari-hari kita adalah hari-hari yang dijadikan Tuhan. Di hari-hari kehidupan kita, kebenaran kita pasti muncul. Hingga dunia ini mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan, kita dapat bersukacita dan bersorak-sorai. Mari elu-elukan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Di hari-hari yang dijadikan Tuhan dalam kehidupan kita ini, sambil mengelu-elukan Yesus dalam hidup kita, mari kita berteriak memohon, selamatkanlah, Hosana, berilah kemujuran. Tuhan telah memberikan selamat itu dalam dan melalui Yesus Kristus. Kemujuran kita adalah bahwa Tuhan masih memberikan waktu bagi kita masing-masing dan secara bersama
untuk berprestasi demi kerajaan surgawi yang sudah datang di dunia oleh Yesus Kristus. Kita yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendapat janji berkat dari Tuhan, dan Tuhan memberkati kita dari tahtanya yang ada di surga, bukan lagi hanya dari rumah Tuhan. Diberkatilah siapapun yang datang dalam nama Tuhan. Jikalau Tuhan Yesus Kristus telah dikurbankan untuk keselamatan kita, marilah kita bawa kurban kita ke altar Tuhan. Kurban kita yang terutama adalah nyawa kita. Mari kita kurbankan nyawa kita demi Kristus, demi pengembangan kerajaan Kristus, kerajaan surgawi itu di dunia ini. Dalam kita berminggu Parbalum, marilah kita katakan kepada Tuhan dan melakukannya dengan konsisten. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Sungguh tepat apabila kita beralah kepada Tuhan yang datang dalam dan berkarya bagi kita dalam dan melalui Yesus Kristus, dan mengunjungi kita senantiasa melalui firman dan roh-Nya. Mari kita tinggikan Dia dengan karya-karya terbesar kita demi kemaslahatan umat manusia. Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia sungguh baik, dan kasih setianya ditunjukkannya kepada kita dan juga kepada keturunan kita hingga selama-lamanya. Karena itu, kita patut bersyukur. Orang bersyukurlah yang datang dalam nama Tuhan. Dengan kita bersyukur, Tuhan akan semakin memberkati kita dan keturunan-keturunan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu yang terus menyertai kami dalam kehidupan kami, umat-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa, kiranya kekuatan daripada-Mu yang menopang kami dalam memberitakan Injil, dalam menjalankan kehidupan kami, sehingga kami benar-benar terang yang membawa terang-Mu ke seluruh umat manusia, sehingga manusia-manusia yang belum mengenal Engkau lepas dari kegelapan kebodohan mereka, kegelapan daripada hati mereka yang menolak Engkau. Tuhan, ampuni dosa kami, lindungilah bangsa kami, jauhkan kekacauan dari bangsa kami. Kiranya damai sejahtera-Mu yang selalu dapat dinikmati oleh bangsa kami sepanjang tahun-tahun ini, sampai kepada periode-periode pemerintahan yang akan datang. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami, dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.